Halo semuanya. Selamat datang di acara debat konyol tapi masuk akal. Hari ini kita bahas satu kalimat yang sering banget kita dengar sejak kecil. Anak itu amanat. Benarkah begitu? Atau ada sisi lain yang jarang dibahas? Untuk mengupasnya, kita punya dua narasumber yang pandai bicara. Sebelah kanan, Pak Ustadz, ahli dalam pandangan agama. Sebelah kiri, Pak Filosof, yang hobi memorek makna di balik setiap kata. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Bagian 1, penjelasan Pak Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya jelaskan dengan sederhana. Anak itu adalah amanat langsung dari Allah SWT. Ibaratnya begini, kamu dipinjamkan barang berharga sekali, bukan untuk dimiliki seenaknya, tapi untuk dijaga, dirawat, dan dididik sebaik mungkin sampai dia dewasa. Kalau amanatnya rusak, terlantar, atau dididik sembarangan, siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Ya, kita sendiri, di akhirat nanti. Tujuannya bukan cuma untuk dunia, tapi supaya dia tumbuh jadi manusia yang baik, tahu Tuhannya, dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau dianalogikan, seperti kamu diberi benih pohon langka. Kamu harus siram, pupuk, jaga dari hama. Kalau kamu biarkan kering, kamu yang bertanggung jawab. Manfaatnya, kalau dia tumbuh bagus, kebahagiaan dan pahalanya akan terus mengalir buat kita, meski kita sudah tiada. Bagian 2, tanggapan Pak Filosof. Pak Filosof, terima kasih Pak Ustadz, saya hormati pandangan itu. Tapi, izinkan saya menggali lebih dalam, tanpa bermaksud menyalahkan. Kalau benar anak itu amanat yang hanya diterima begitu saja, kenapa kita lewat proses panjangnya dulu? Mulai dari berkenalan, pacaran, menikah, merencanakan kehamilan, menjaga kandungan, melahirkan, lalu membesarkan, menyekolahkan, membimbing karir, bahkan bantu cari rumah. Kalau dianalogikan lucu, ibarat seseorang bilang, ini barang titipan, tapi dia sendiri yang merakit, merawatnya sampai jadi barang bernilai tinggi, lalu bilang, ini titipan. Bukankah itu terasa seperti yang merancang dan menjalankannya? Menurut saya, ini lebih mirip usaha jangka panjang, atau bahkan semacam investasi. Tujuan terselubungnya seringkali sederhana, supaya nanti di hari tua ada yang menemani, merawat, atau setidaknya kita merasa ada kelanjutan hidup. Tapi ingat, ini tidak mutlak. Sama seperti usaha, tidak selalu untung. Banyak orang tua yang sudah berusaha keras, tapi anaknya jauh, atau justru orang kaya yang akhirnya tinggal di panti jompo karena tidak ada yang bisa diandalkan. Jadi, apakah itu amanat atau usaha? Atau cuma cara kita menyebutnya supaya terasa lebih mulia daripada sekadar egoisme ingin memiliki penerus? Sejarah singkat dan tujuan. Mr. Nyeleneh. Oke, biar makin terang, saya tambahkan sedikit konteksnya. Dari sisi sejarah, dulu, konsep anak amanat muncul supaya orang tua tidak sembarangan mengabaikan anaknya. Di masa lalu, hidup itu sulit, anak jadi tenaga bantu keluarga. Ajaran ini muncul supaya orang tua tetap bertanggung jawab mendidiknya. Bukan cuma dimanfaatkan saja. Tujuan sebenarnya, pandangan agama, mengingatkan tanggung jawab kepada sang pemberi hidup. Pandangan akal, mengakui bahwa memiliki anak adalah keputusan sadar yang butuh pengorbanan dengan harapan timbal balik di masa depan. Manfaatnya, kalau dipandang amanat, kita jadi lebih sabar, tidak mudah marah, mendidik dengan nilai baik. Kalau dipandang usaha, kita lebih terencana, belajar bertanggung jawab, dan mengerti bahwa hasil tidak selalu bisa dipaksa. Kesimpulan. Nah, setelah dengar dua sisi ini, mana yang benar? Jawabannya, keduanya ada benarnya. Dari sisi agama, memang benar itu amanat yang harus dijaga. Dari sisi kenyataan hidup, memang butuh usaha, pengorbanan, dan ada harapan di baliknya. Jadi jangan terlalu kaku menyebutnya hanya satu hal saja. Yang terpenting, apapun sebutannya, besarkanlah anak dengan cinta dan tanggung jawab. Jangan hanya mengharapkan balasan, tapi didiklah dia jadi orang yang mandiri dan baik. Karena kalau dia sudah baik, kebahagiaan orang tua pasti akan datang dengan sendirinya. Penutup. Mr. Nyeleneh, gimana menurut kalian? Setuju lebih ke pandangan Pak Ustadz atau lebih nyambung dengan pandangan Pak Filosof? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau konten ini bikin kalian mikir, dan subscribe supaya tidak ketinggalan debat konyol lainnya yang bikin pikiran terasa segar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Nyeleneh.